Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kismis Kisah Hikmah Islam episode 15 dari keluarga Kamboja Jaya. Kisah Nabi Idris alaihissalam meninggalkan sandal di surga dengan makro Quran surat Maryam ayat 56 sampai ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Salah seorang nabi dikisahkan pernah merasakan kenikmatan surga hingga tanpa sengaja meninggalkan sandalnya. Nabi tersebut adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian luar biasa. Salah satunya, Nabi Idris alaihi salam menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat tersebut menjelaskan tentang ketinggian martabat Nabi Idris alaihi salam. Hal ini turut disebutkan dalam As-Sahihain tentang hadis Isra Mi'raj, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Pada suatu ketika, malaikat Israel sangat mengagumi Nabi Idris alaihissalam karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepandaiannya. Malaikat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris alaihissalam agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam, malaikat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pun mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, malaikat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris bahwa dirinya ingin mengenal lebih dekat. Nabi Idris alaihissalam lantas mengajak malaikat Israel untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris alaihissalam, yang kemudian dia tolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris alaihissalam mengajaknya untuk tidur karena sudah malam. Namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya.
Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang yang membuat Nabi Idris alaihissalam terheran-heran. Lantas, Nabi Idris alaihissalam pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati, beliau pun menanyakan hal itu. Tamu tersebut pun menjelaskan kalau beliau sebenarnya malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya, namun dipantah oleh malaikat Israel karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris alaihissalam lebih jauh. Setelah itu, malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris alaihissalam yang menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa Nabi Idris alaihissalam pun dicabut oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya. Nabi Idris alaihissalam juga meminta untuk ditunjukkan surga dan neraka dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat terkejut ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Sebaliknya, ketika di surga ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar. Sebab ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buah yang lezat, serta pemandangan indah lainnya. Berkali-kali dirinya mengucapkan, Subhanallah, 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 dan juga menunjukkan rasa syukurnya terhadap apa yang dirasakannya dan dilihatnya sambil terus berucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sandalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris alaihissalam berada di bawah pohon yang rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris alaihissalam tidak segera keluar dari sana. Ternyata Nabi Idris alaihissalam tidak ingin meninggalkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan ingin tetap berada di sana. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Idris alaihissalam diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Sunrodah untuk membaca doa Qotmil Quran dan Tawasul Tilawatuna. Sumangga Bu. Nggih, monggo Kamboja Jaya kita salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.